Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa dan berkati patorang. Sudah rasa hari ini torang mau mengakhiri tahun 2023 toh. Iya, torang sudah di minggu kelima bulan Desember, bukan main pemeliharaan Tuhan toh dalam torang hidup. Tapi adik torang boleh lewati toh. 1 tahun telah berlalu, 2023, torang mau ganti 2024 dengan semangat baru, motivasi yang baru, bahwa torang benar-benar torang mau cari Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat enci, juru selamat adik-adik, juru selamat kita semua. Bahkan Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, kembali lagi bertemu dengan Enci Vina di pembahasan Bina Anak. Bina Anak pelajaran 53, pelajaran yang terakhir di Bina Anak semester 2. Dan torang akan mau menuju ke tahun baru dengan pelajaran yang baru pula. Maka pembacaannya adik ada terdapat dalam Lukas, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Namun adik-adik, orang mesti berdoa dulu, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah Tuhan dan juru selamat kami, berterima kasihlah kami Tuhan, kalau kami boleh Engkau perkenankan melewati tahun 2023. Di hari terakhir bulan Desember 2023 Bapa, kami datang kepadamu dan beribadah kepadamu, ibadah sekolah minggu jemaat. Maka kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kami semua yang datang mencari kemuliaan Kristus pagi ini. Dan ada firman Tuhan yang akan menjadi pesan, yang akan menjadi nasihat bagi kami, yang akan menjadi kekuatan, suluh pedoman terang dalam kehidupan kami, pelita bagi jalan kehidupan kami. Kami bermohon Tuhan, Engkau terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu tidak akan sia-sia, tetapi akan kembali dengan membawa berkat masing-masing dari sorga. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, shalom adik-adik, damai di hati, puji nama Tuhan. Mari kita baca bersama pembacaan pelajaran 53 terdapat di dalam Injil Lukas, kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang diberi judul Kelahiran Yesus. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati patorang apabila torang benar-benar memahami firman, mengerti, bahkan melakukan firman dalam kehidupan kita setiap hari. Iya, shalom adik-adik, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus. Kalau torang diperkenankan Tuhan melewati tahun 2023 toh? Iya, torang hari ini ada di hari terakhir. Aduh, dan torang bersuka cita, bersyukur. Ternyata di hari terakhir ini torang masih ada cari Pak Tuhan. Torang masih ada bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan tuh adik. Tuhan masih ada pelihara, berkati Pak torang, sehingga Enci boleh baku dapat dengan adik-adik, Enci baku dapat dengan Enci di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, semua karena perkenanan Tuhan untuk melewati tahun 2023. Dan adik, tolong baca tadi Lukas 2 ayat berapa? Ayat 1 sampai 7. Nah, di situ diceritakan kelahiran Tuhan Yesus. Torampe judul Bina Anak 53 ini adik-adik, pelajaran 53 yaitu Yesus juru selamatku. Nah, makanya dari pembacaan kelahiran Yesus,
kalau di bulan Desember ini ya, jadi turun boleh baca tadi di pelajaran 49. Nah, baru janji kedatangan Tuhan Yesus toh. Turun baca di Yesaya itu dah, anak darah akan mengandung dan ia akan melahirkan seorang anak yang bernama Immanuel, itu baru janji. Nah, di pelajaran 50 apa? Sebelum Tuhan Yesus lahir ada orang yang disuruh oleh Allah untuk membuka jalan, untuk meluruskan jalan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan lahir. Nah, dia itu adalah sang pelopor tuh, terus lewati itu. Dan kemudian pelajaran 51. Orang tahu ini Tuhan Yesus, ini Yohanes ini dari dari dalam kandungan dorang penuh Roh Kudus. Makanya adik-adik, Tuhan pakai Pak Maria untuk melahirkan Tuhan Yesus sebagai orang juru selamat. Dan pelajaran 52 ada bilang minggu lalu orang belajar kelahiran Tuhan Yesus. Dan minggu ini adik-adik orang belajar Yesus adalah juru selamatku. Toh, pada orang siapa juru selamatku? Yesus juru selamatku. Juru selamat kita semua, enci dan adik, bahkan orang semua di dunia ini, Tuhan Yesus itu juru selamat. Nah, adik, pada waktu ini Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Jadi ini Kaisar Agustus adik-adik menguasai kekaisaran Roma, sehingga ditetapkan semua semua orang untuk mendaftarkan diri di seluruh dunia. Nah, termasuk di negeri di Syria ini adik-adik, yang jadi gubernur pada saat itu yaitu Quirinius. Nah, ini adalah pendaftaran yang pertama kali adik-adik. Quirinius buat di provinsi Romawi Syria. Nah, jadi ini untuk pertama kali Quirinius sudah baking. Nah, adik-adik, Natal begini kan orang mesti pulang kampung. Tapi adik-adik, ini orang pulang kampung untuk Untuk bersensus. Untuk bersensus orang. Jadi itu ya orang yang sudah tinggal di kota paling ulang pada orang pada orang kampung kan. Orang berasal dari keturunan, orang masing-masing keturunan tuh. Jadi orang mesti balik, daftarkan diri. Nah, demikian juga Yusuf adik-adik. Tuh dari Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, jadi dia mesti pulang ke sana. Jadi dia ambil Pak Maria supaya mau daftar sama-sama. Dia sebagai DP tunangan. Nah, adik-adik, susah sampai di Bethlehem adik-adik. Ternyata Maria sudah DP waktu untuk melahirkan adik. Tuh semua tuh cari-cari tampak kan tidak ada tuh. Nyanda ada tempat yang kosong. Yusuf bilang, permisi Pak. Dan aku bilang, aduh sorry full. Aduh kasih so full. Aduh pokoknya nyanda ada tempat. Semua di rumah penginapan. Semua tolak adik-adik Pak Maria dan Yusuf. Karena Maria sudah semua melahirkan kasihan Maria. Nah, adik, cuma ada satu kandang adik yang yang orangnya tidak pakai no kandang sama melahirkan di kandang tuh. Tapi Yusuf bawa Pak Maria di kandang itu. Nah, di kandang di kota Bethlehem, disitulah Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung dan dibungkus dengan dengan lamping dan terbaring dalam palungan. Nah, adik-adik tahu apa tuh lampin? Nah, itu lampin itu pakaian atau kain-kain sudah nak pakai terapu, dan orang bilang, kok nak bungkus Pak Tuhan Yesus toh? Kok Maria tahu letakkan di mana? Ya, letakkan di palungan. Apa tuh palungan adik? Itu tempat makanan ternak. No bukan main. Tentu Maria ada bikin bikin bersih dulu. Ya mungkin tuh dia mau taruh kotor tuh tempat. Mungkin dia bikin bersih dulu, baru dia taruh Pak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dia berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, orang boleh belajar dari cerita ini. Bukan kebetulan atau kebenaran toh. Ini Kaisar Agustus ada suruh Ada suruh mendaftar. Ini jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Kalau dia tidak suruh mendaftar, ini Yusuf dia tidak balik ke Bethlehem. Tuh itu adalah penggenap supaya Yusuf balik ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem nih Maria aduh sudah waktunya untuk melahirkan toh. Iya, semua tempat tertutup adik-adik, cuma ada kandang domba. Nah, di situ Maria melahirkan anak laki-laki, anaknya yang sulung, bungkus dengan lamping, terbaring dalam palungan. Nah, di sini menggambarkan kesederhanaan. Nah, coba Natal solewat tuh adik-adik, tapi orang boleh belajar toh. Nyana ada umpama encik mau pergi masuk gereja, pendeta tanya, ada pakai baju baru katanya? Nyana toh, nyana ada yang tanya pakai baju barunya. Orang dengan sukacita iman, orang ada orang ada rayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, hari orang
juru selamat. Juru selamat enci, juru selamat adik-adik, juru selamat dunia. Itu hari yang berbahagia. Orang datang ke gereja mengucap syukur, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah lahir di dunia ini untuk menebus dosa enci dan dosa adik-adik. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, walaupun dibungkus dengan lapi tanpa makanan ternak, itu palungan kotor sekali tuh, tetapi Maria bersihkan itu supaya taruh Tuhan Yesus di tempat yang bersih. Begitu juga Torang juga penuh apa? Kotoran apa? Kotoran dosa. Torang mari torang apa? Bersihkan torang hati yang apa? Yang kotor. Untuk apa? Tuhan Yesus masuk dan lahir di hati patorang. Jadi bikin bersih dulu, karena torang ada rayakan Natal, hari kelahiran Juru Selamat. Nah, torang belajar dari cerita ini. Semua yang terjadi itu apa? Sudah rencana Tuhan. Dan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini ditampa di mana? Ditampa yang kotor, ditampa yang hina, bukan datang lahir di sama dengan torang toh, lahir di springbe toh, pakai baby deken toh, iya, tapi Tuhan Yesus cuma apa? Dengan apa? Lampin terapu, baru apa? Ditampa palungan, tanpa makanan ternak toh, iya, nyanda ada orang apa? Sesederhana itu, sehina itu, tetapi dalam kemuliaan dia lahir menebus torang pedosa. Nah, melalui kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, nah, torang bersuka cita, bergembira. Makanya ada di Enci bilang, mari Jo, dengan sukacita hati, dengan iman yang teguh, torang apa? Merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan, tetapi DP makna Tuhan Yesus datang membawa terang, membawa damai bagi apa? Dunia yang gelap toh. Ya, dunia ini semakin gelap, tetapi ada Tuhan Yesus, sumber terang yang tidak pernah padam. Tuhan Yesus adalah terang dunia, pembawa damai yang lahir di kota Bethlehem, di kota Daud, sesuai dengan apa? Nubuat tergenapi. Dan siapa yang lahir tadi? Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Torang pe Juru Selamat. Juru Selamat dunia, Juru Selamat enci, Juru Selamat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga damai Natal Kristus, terang Kristus mewarnai kehidupan kita. Ya, selamat tahun baru. Enci ucapkan untuk torang semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh memberkati kami. Jadikan firman-Mu Tuhan rema dalam kehidupan kami, sehingga di mana saja kami pergi dan berada, kami ada jadi alat kesaksian Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus beserta dengan kami yang akan melewati tahun 2023. Kami percaya 2024 menjadi tahun berkat Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di tahun 2024.